Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita ada di dalam seri khotbah The Missional Church dan kita melihat Kisah Rasul pasal yang ke-14 hari ini. Dan saudara, hari ini berapapun usia Anda hari ini berusia 18 tahun karena kita sebagai gereja berulang tahun usia 18. Ya, jadi semua remaja hari ini. Dan ini adalah usia-usia yang disebut oleh developmental psychology sebagai emerging adulthood. Artinya saudara-saudara, emerging adulthood itu berarti usia yang masih labil, yang tidak stabil. Di usia 18 itu saudara-saudara, kita melihat kalau Anda adalah orang tua dan anak Anda pernah remaja atau Anda masih ingat masa remaja Anda, kita tahu bahwa usia 18 tahun adalah seorang yang tidak pernah memiliki stabilitas, saudara. Kadang-kadang seperti orang dewasa, karena sekarang dia bisa minum alkohol, ya, dia bisa tanda tangan kontrak, dia bisa apalagi saudara melakukan banyak hal secara legal. Tetapi kadang-kadang tingkah lakunya masih seperti anak kecil, ya, mau mandi harus disuruh dan seterusnya. Jadi saudara, ini adalah masa yang sangat labil. Tetapi Anda melihat bahwa di dalam masa labil ini, saudara, sebetulnya ini menentukan sekali apakah seorang remaja itu akan menjadi orang yang akan betul-betul dipakai Tuhan. Ya, masa remaja adalah masa yang sangat formatif, yang sangat malleable. Itu sebabnya pelayanan mahasiswa usia 18, 19, 20 menjadi pelayanan yang sangat amat penting. Karena setelah lewat masa itu saudara, maka karakter seorang itu sudah stabil, tidak bisa lagi diubah. Sangat sulit kecuali Allah beranugerah, kira-kira begitu. Nah saudara, hari ini khotbah ini saya beri judul The Gospel Tipping Point. Karena kalau Anda melihat tipping point itu apa? Tipping point itu adalah sebuah poin di mana sebuah benda itu tip over gitu ya. Karena jadi kalau ada satu balance itu, kalau ada sesuatu yang memberatkan dia akan tip over. Jadi tipping point itu didefinisikan sebuah poin kritis di mana sebuah situasi atau proses itu mencapai satu titik di mana ada efek yang kemudian akan dihasilkan pada waktu dia mengalami tipping over itu. Nah saudara, yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa pada waktu seorang remaja itu sedang labil, dia memang harus labil untuk bisa tip over ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Karena setelah itu dia akan stabil. Saudara, gereja kita di usia 18 tahun ini, sekarang kita berharap saudara ada gospel tipping point. Ada satu hal yang membuat gereja kita itu berubah dengan efek yang besar saudara. Kalau Tuhan menghendaki memakai gereja ini di dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk kebaktian bahasa Inggris. Dan pada waktu saya memikirkan Kisah Rasul 14, saudara, ini menjadi teks yang penting untuk kita memahami apa yang dialami oleh gereja mula-mula pada waktu mereka mengalami tipping point itu. Jadi mari kita lihat saudara bersama-sama apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang ke-14 melalui dua pertanyaan yang sederhana, yaitu yang pertama adalah who do you worship? Dan yang kedua, are you willing to suffer? Ya, siapa yang kau sembah? Itu ayat 8 sampai 18. Dan yang kedua, apakah engkau bersedia untuk menderita? Karena dua hal ini saudara yang menjadi kunci bagaimana the gospel can have tipping point.
Tentu itu adalah sovereignty Allah, kedaulatan Allah, tapi manusia, Anda dan saya akan melihat gospel tipping point itu pada waktu kita tahu jelas siapa yang kita sembah dan kita bersedia menderita bagi Injil. Mari kita lihat saudara yang pertama terlebih dahulu di dalam konteks yang ada di dalam Kisah Rasul 14. Nah, kita tahu bahwa di khotbah yang lalu tentang ini kita membahas Kisah Rasul 11, mereka ada di Antioquia di Syria. Nah, kemudian kalau Anda mengikuti membaca pasal 11, pasal ke-12, mereka ke Antioquia yang di Pisidia. Jadi beda dengan Antioquia, ya, karena ini ceritanya raja zaman itu ada suka sekali nama Antioquia karena nama ayahnya, jadi beberapa tempat dikasih nama Antioquia sehingga akhirnya orang Kristen bingung sampai hari ini. Ini Antioquia yang mana gitu ya. Tapi singkat cerita saudara, mereka itu ada di Antioquia dan kalau Anda melihat ada huru hara di sana yang membuat Paulus dan Barnabas itu harus pergi ke Ikonium. Ya, kalau Anda membaca pasal yang ke-13, di sana dikatakan orang-orang Yahudi menghasut sehingga saudara mereka kemudian hampir dilempari batu si Paulus dan Barnabas, khususnya Paulus karena dia juru bicaranya. Tapi kemudian mereka itu pergi dari Antioquia di Pisidia lalu mereka itu ke Ikonium. Nah, dari Ikonium itu saudara terjadi lagi dua respon, ada yang menerima firman Allah, ada yang membenci firman Allah. Dan kemudian saudara mereka harus pergi lagi karena penganiayaan itu hampir terjadi. Bahkan dikatakan di sana saudara di ayat yang ke-5 mereka menimbulkan satu kegerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Tapi nggak jadi saudara karena mereka cepat-cepat pergi dan ke Listra. Nah, sekarang kita pick up the story dari ayat yang ke-6 di Listra. Jadi Paulus sampai ke Listra, dari Ikonium, dari Antioquia ke Ikonium, ke Listra, lalu ke Derbe nanti. Ya, kita lihat proses ini dan melihat bagaimana gospel tipping point itu terjadi. Jadi kita lihat saudara di Kisah Rasul 1-7 gereja Tuhan itu dibangun di Yerusalem. Dari pasal 8-12 gereja Tuhan itu diserakkan oleh Tuhan ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan mulai pasal yang ke-13 sampai hari ini gereja Tuhan itu di-extend oleh Tuhan. Jadi dibangun oleh Tuhan, diserakkan oleh Tuhan, lalu dibesarkan oleh Tuhan di berbagai penjuru dunia. Mulai Kisah Rasul 13 sampai hari ini saudara. Dan kita membahas apa yang terjadi di Listra. Saudara, Listra ini adalah, jadi Ikonium, Listra, Derbe itu hari ini ada di Turki kira-kira. Ya, kalau Anda tahu kota yang namanya Anatolia, di Ankara, ini zaman dulu saudara ada di zaman Galatia sebelah selatan kira-kira. Jadi surat Galatia beberapa komentator mengatakan kemungkinan bisa ditulis kepada jemaat-jemaat yang ada di Listra, Derbe dan seterusnya. Ya, meskipun ada pendapat lain. Nah, kita berada di dalam misi Paulus, perjalanan misi Paulus yang pertama. Dan orang-orang Listra adalah orang-orang yang sebetulnya sangat barbarik saudara. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa seperti yang kita akan lihat. Dan apa yang terjadi di sana di ayat yang ke-8 tadi kita membaca ada seorang yang duduk saja karena lemah kaki, ya, lumpuh sejak lahir, belum pernah dapat berjalan. Ini yang nulis dokter saudara. Itu sebabnya lengkap. Ya, dia tidak hanya bilang ada orang yang lumpuh, enggak. Dijelaskan saudara sejak lahir lumpuhnya. Tidak pernah jalan satu kali pun. Lalu Paulus melihat dia beriman kepada Tuhan. Nah, ini satu perseptif yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Dia bilang ini orang beriman. Lalu Paulus menyembuhkan dia dan berkata berdirilah tegak di atas kakimu. Lalu orang itu langsung berdiri dan berjalan kian kemari. Saudara, ini sebetulnya bukan satu peristiwa yang penting. Intinya bukan the miracle. Paulus dan Barnabas itu memberitakan Injil. Kadang-kadang mereka menyembuhkan. Tetapi saudara, kenapa peristiwa ini menjadi satu tipping point yang penting? Karena Allah memakai satu orang lumpuh secara fisik. Menjadi titik berangkat Injil diberitakan kepada banyak orang yang lumpuh secara rohani di Listra. Jadi yang spiritually lame itu akhirnya mendapatkan berkat melalui saudara orang yang physically
lame di kota Listra ini. Nah, ketika orang banyak itu melihat ada orang yang lumpuh sejak lahir itu tiba-tiba sembuh seketika, saudara, tanpa dokter, tanpa sinse, tanpa obat, maka mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Nah, bahasa Likaonia ini adalah bahasa yang Paulus dan Barnabas nggak ngerti. Itu sebabnya, saudara, pada waktu mereka melihat apa yang dilakukan Barnabas dan Paulus, mereka berpikir mereka ini adalah dewa, ya, dewa yaitu Zeus dan dewa Hermes. Ya, Hermes itu juru bicara, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani percaya Hermes itu adalah dewa perdagangan dan perekonomian dan seringkali menjadi juru bicara, the messenger of the gods, dewa-dewa. Tetapi Zeus adalah dewa hujan dan halilintar di cerita mitos Yunani itu. Jadi orang-orang ini melihat Paulus dan Barnabas melakukan mujizat, mereka berpikir, saudara, ini adalah dewa-dewa. Ya, Paulus itu bisa bahasa Ibrani, Yunani, Aramik, Latin. Tapi 4 bahasa itu, saudara, tidak menolong Paulus untuk ngerti. Karena mereka bicara dalam bahasa Likaonia. Sama kalau Anda dengerin bahasa Klingon gitu ya, kalau suka Star Trek atau Star Wars ya, atau one of them lah. Atau Anda dengar bahasa Madura gitu ya, Anda nggak ngerti apa-apa. Ya, di Indonesia sangat banyak bahasa, saudara. Sehingga kalau Anda pikir Anda bisa bahasa macam-macam gitu ya, lalu Anda pergi ke Jawa Timur, dengar orang Madura, derma, beenrea gitu ya, Anda nggak ngerti apa-apa. Nah, saudara, itu yang dialami oleh si Paulus dan Barnabas, sehingga mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini rupanya ingin menyembah mereka. Ya, dikatakan di sana, saudara, membawa lembu jantan, karangan bunga ke pintu gerbang untuk mempersembahkan korban untuk para rasul itu. Barulah kemudian mereka ngeh, ternyata kami ini dianggap sebagai dewa. Dan itu sebabnya dengan buru-buru mereka itu mengoyakkan pakaian mereka, tanda protes. Don't do it. Jangan lakukan itu karena kami ini hanyalah manusia sama seperti kalian. Itu yang Paulus katakan kepada mereka. Saudara, dari sini kita tahu bahwa setiap manusia itu adalah manusia yang religius sebetulnya. Setiap manusia itu perlu menyembah sesuatu. Ada orang yang berkata bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan karena saya nggak perlu Tuhan. Sebetulnya, saudara, tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Dan orang-orang ini, saudara, juga menyembah dewa-dewa mereka. Lalu yang menarik sekali adalah di ayat yang ke-15 dikatakan kemudian Paulus itu menyampaikan khotbah. Dan khotbahnya berbunyi begini, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu, kami ada di sini untuk apa? Memberitakan berita sukacita, Injil. Ya, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Saudara, perhatikan di sana kata perbuatan sia-sia itu mengacu kepada idols. Vain things, empty things, itu bicara soal berhala, saudara. Jadi Paulus dengan kata lain mengatakan bahwa kalian ini menyembah sesuatu, kalian menyembah berhala, dan berhala-berhala ini sama sekali kosong, melompong, gak ada isinya. Saudara, khotbah ini beda banget dengan khotbah Paulus di Kisah Rasul pasal 13. Di Kisah Rasul pasal 13, ketika Paulus berhadapan dengan orang yang mengerti tentang Allah, ngerti tentang hukum Allah, 10 perintah Allah. Dia bilang begini, Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Dialah yang diberitakan kepada kamu untuk pengampunan dosa, dan di dalam dialah semua orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dalam hal ini Paulus tidak pernah menyebut Yesus, saudara. Jadi pada waktu kita menyampaikan Injil, saudara, kita harus tahu siapa orang yang kita sampaikan. Beda sekali presentasi Injil Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 13 dengan Kisah Rasul pasal yang ke-14, saudara. Hari ini kita pun demikian di kota Melbourne.
berhadapan dengan para anak muda, saudara secara khusus mereka tidak lagi mau percaya kepada Allah. Jadi begini saudara ya, kalau dulu di zaman Billy Graham saudara, KKR, itu dia cuma tanya, kita harus menjadi orang saleh, kita harus menjadi orang yang bermoral, kita harus menjadi orang yang berkarakter baik. Tapi kamu tidak demikian. Itu sebab percayalah kepada Yesus Kristus dan kau akan menjadi orang yang saleh, yang berkarakter dan seterusnya. Tapi kalau khotbah semacam itu sekarang diberikan kepada anak muda, mereka akan bilang, ngapain gue jadi orang baik? It's not fun to be good. I want to be different. I want to break the rules. I want the trailblaze gitu ya kira-kira. Itu sebabnya khotbah itu dirasa tidak lagi relevan saudara. Karena yang menjadi kerinduan mereka adalah mereka mau freedom. Mereka mau kebebasan untuk membangun hidup mereka sendiri sesuai cara mereka sendiri. Dan ini membutuhkan konsep yang berbeda. Jadi zaman dulu saudara ya, orang itu punya dots. Dots itu bicara soal Allah. Dots itu bicara soal dosa. Bahwa ada penghakiman nanti setelah kita mati dan akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita sudah tahu dots itu sehingga penginjilan itu cuma nyambungin dots itu. Nih kamu berdosa, kamu akan dihakimi dan nanti akan ada penghakiman setelah kamu mati, itu sebabnya kamu butuh Yesus. Tapi zaman sekarang kalau Anda mempresentasikan Injil seperti itu, orang tidak punya kategori itu. Siapa bilang ada Allah? Itu kan pendapatmu. Siapa bilang aku orang berdosa? Ini normal. Dosa itu adalah konsep orang yang merasa bersalah karena nurani mereka sendiri, karena mereka belum dicelikan matanya. Karena mereka masih kuno, belum percaya sains dan seterusnya. Jadi saudara, dots itu tidak ada. Sehingga kalau presentasi Injil itu hanya connecting the dots, mereka tidak akan menerima. Nah Paulus berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali tidak memahami Allah Yehova. Yang tidak pernah membaca 10 perintah Allah. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan? Anda perhatikan strateginya. Dia bilang begini. Kalau Anda melihat ayat berikutnya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ya, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Dia bicara soal common grace. Ia menurunkan hujan dari langit. Memberikan musim-musim subur bagi kamu. Memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Saudara, apa yang Paulus lakukan? Dia sedang mengatakan bahwa yang memberikan hujan, kegembiraan, itu bukan Hermes. Itu bukan Zeus. Tetapi Allah. Allah yang baik, yang meskipun kau tidak mengakui dia eksis, Allah yang membuat panenmu itu berhasil. Allah yang membuat engkau itu bisa memiliki kegembiraan dan kebahagiaan hidup. Semua itu kita terima dari Allah. Dan saudara, apa yang didengar oleh orang-orang itu adalah bahwa kalau mereka menyembah berbagai macam dewa, jadi zaman itu saudara ya, mereka menyembah berbagai macam dewa. Kalau Anda adalah seorang petani, Anda akan menyembah dewa kesuburan. Kalau Anda adalah seorang nelayan, Anda menyembah dewa laut. Kalau Anda adalah seorang pedagang, Anda menyembah Hermes mungkin, dewa perekonomian. Kalau Anda adalah seorang artis, Anda akan menyembah dewa keindahan, ya gods of beauty. Nah saudara, ini dewa-dewa yang teritorial dan Paulus mengatakan bahwa enggak. Yang memberikan kepadamu semua itu adalah Allah pencipta, bukan dewa-dewa ini. Karena bedanya adalah dewa-dewa ini adalah PHP doang, pemberi harapan palsu. Mereka menjanjikan tetapi tidak pernah eksekusi dengan baik. Mereka lebih menuntut kamu setia kepadanya daripada mereka itu memberikan apa yang mereka janjikan. Saudara, waktu kecil saya tuh tinggal di desa di sebuah kota yang bernama Kraksaan di Jawa Timur. Anda mungkin tidak tahu tapi rawonnya enak sekali. Nah saudara, orang-orang desa di sana itu selalu karena bekerja sebagai nelayan ya, membawa sesajen di laut. Ya, entah yang mereka sembah itu nyanyi roh kidul. Saya sering melihat waktu kecil saudara. Mereka membawa sesajen dan berharap saudara bahwa si nyai roh kidul ini akan memberikan ikan yang banyak kepada mereka. Nah, setiap hari mereka mempersembahkan sesajen dan mereka selalu merasa
ikannya nggak cukup, hidup kami tetap susah dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lebih lagi taat kepada sesajen tersebut, Nyai Roh Kidul tersebut. Jadi saudara, mereka merasa bahwa hidupnya itu harus melakukan banyak pengorbanan, tetapi apa yang mereka terima tidak sebanding dengan itu. Paulus mengatakan Allah pencipta ini sebaliknya. Dia memberikan kepadamu semua hal yang baik meskipun kamu tidak mengakui dia itu eksis. Inilah common grace. Inilah anugerah umum Allah. Dan Paulus mengatakan bahwa kalau engkau menyembah Hermes dan Zeus dan dewa-dewa lain ini, maka hidupmu itu akan dikontrol, dikuasai, dibelenggu oleh dewa-dewa tersebut. Jadi saudara, prinsipnya yang kita perlu perhatikan di sini untuk kita sekalian di dunia modern adalah siapa yang saudara sembah, dia akan mengontrol hidup Anda. Siapa yang saudara sembah, siapa yang saudara kejar, dialah yang akan mengontrol hidup Anda. Kalau Anda menyembah uang, mengejar kekayaan, maka hidup Anda akan dikontrol oleh mamon. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, engkau tidak bisa menyembah dua Allah, Allah atau mamon. Kau harus pilih salah satunya. Karena kalau Anda hidup untuk I want to have more, saya ingin menjadi lebih kaya, lebih sukses supaya bisa retire early dan seterusnya. Maka saudara, mamon itu akan mencengkram Anda dan Anda akan dikontrol oleh mamon. Taunya dari mana saudara? Oh, pada waktu kita itu tax income kita cheat around tax income. Pada waktu kita menghabiskan semua uang kita untuk kita sendiri. Pada waktu kita itu selalu bangun pagi yang dipikirkan adalah apalagi yang aku bisa kerjakan untuk dapat tambahan penghasilan. Apalagi yang aku bisa kerjakan untuk bisa lebih kaya dengan lebih cepat. Saudara, itu menunjukkan bahwa kita ini ateis praktis sebetulnya. Saudara, pernah nggak Anda malam-malam itu berpikir begini ya sebelum tidur? Iya ya. Aku ini tiap hari ya, begitu bangun pagi langsung buka HP, terus scrolling, liatin segala macam news yang gak penting gitu ya, gak ada hubungannya. Setelah itu tutup, kok ngantuk lagi ya, terus tidur lagi akhirnya. Tapi kemudian bangun cepet-cepet karena harus siapin makan pagi, harus mandi, harus anterin anak mungkin sekolah dan seterusnya. Lalu kerja sampai setelah 16 jam, malam tidur gitu ya, Anda baru sadar, iya ya. Aku ini melalui seharian 16 jam. Tuhan itu enggak ada sama sekali di dalam pikiranku, di dalam interaksiku dengan orang, enggak muncul sama sekali. Jadi saudara, kalau tiap hari kayak begitu, kita sebenarnya hidup sebagai ateis praktis. Tuhan enggak ada, yang ada adalah gimana caranya supaya saya bisa dapat promosi lebih cepat. Kaya lebih cepat. Saudara, artinya adalah Anda sedang dikuasai oleh mamon. Saya ingin men-sharingkan saudara hasil survei NCLS yang lalu, National Church Life Survey. Dan ini ngomong soal duit nggak enak saudara ya. Tetapi saya pikir kita harus tahu karena ini adalah komunitas kita bersama. Ya, mereka menemukan bahwa hasil survei yang Anda isi semua ya sekitar kalau Anda lihat di sana 22% dan 24%, jadi 46% itu tidak memberikan persembahan atau memberikan dengan sangat sepele, sangat kecil. Jadi dengan kata lain hanya separuh 54% dari jemaat kita yang berkontribusi secara finansial untuk pelayanan gereja di tempat ini. Dan saya bersyukur untuk 54% orang-orang tersebut. Tentu saudara-saudara, kalau Anda belum member, Anda newcomers, Anda tidak perlu untuk ambil bagian. Tetapi kalau Anda menjadi anggota di sini, Anda mendengarkan firman Tuhan di sini, Anda diberkati, Anda bertumbuh saudara, maka kita perlu mendukung pelayanan gereja. Tetapi kalau kita dikontrol oleh mamon saudara, maka uang ini untuk saya.
Karena saya yang bekerja keras, saya harus dapat lagi untuk saya, untuk keluarga saya, untuk masa depan saya dan seterusnya. Padahal kita lupa bahwa yang memberikan kita kemampuan untuk bisa bekerja itu semua datang dari Tuhan yang memberikan semua kebaikan dalam diri kita. Tapi karena kita dikontrol oleh mamon, saudara, sulit untuk kita bisa sacrifice untuk pekerjaan Tuhan. Terus saya ingat sekali waktu ini ulang tahun gereja, saya biasanya sentimental kalau ngomong soal ulang tahun gereja. 18 tahun yang lalu, saudara. 2 tahun sebelum ICC mulai, saya tuh bergumul dengan istri, apakah kita akan memulai pelayanan gereja. Karena saya tahu pelayanan gereja itu bukan walk in the park, bukan suatu yang menyenangkan, saudara, tapi seringkali membuat kita itu harus menangis dan meratap. Tetapi saudara, akhirnya Tuhan bicara dengan jelas melalui firman-Nya bahwa pelayanan ini harus mulai. Saudara, saya bergumul begini, saudara. Waktu itu yang datang di awal hanya sekitar 15 yang ingin komit gitu ya. Saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa melayani full di gereja ini cuma 15 orang. Maka saya berdoa, Tuhan gimana ini? Bagaimana saya bisa hidup? Saudara tahu apa yang terjadi? ICC mulai April 2005. Bulan Januari 2005 saya mendapatkan full time job. Bukan di gereja, tapi di universitas. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini yang kau inginkan, oke. Saya tidak akan dihidupi oleh gereja, saya akan bekerja di universitas supaya gereja tidak terbebani dan kita bisa mulai pelayanan. Karena Tuhan sediakan itu, saudara. Jadi saya tidak di-employ oleh gereja sampai hari ini. Supaya pelayanan kita itu bisa jalan, saudara, tanpa kita harus bingung soal finansial. Tetapi saudara, pada waktu kita semakin lama berkembang seperti ini, kita perlu orang-orang untuk ambil bagian lebih. Sekarang kita punya 2 orang on staff di gereja. Kalau saya ikut on staff, saudara, kita akan tekor, kita akan rugi, kita akan tutup mungkin, saudara. Dan salah satu alasannya adalah 46% dari jemaat tidak ambil bagian. Saudara, saya tidak ingin membuat Anda merasa bersalah, tapi saya ingin mengencourage kita untuk bertanya di dalam hati kita, who has the key to your heart? Siapa yang memegang kunci hati Anda? Apakah Mamon atau Tuhan yang memberi kepada Anda semua yang Anda butuhkan hari ini dan di masa yang akan datang? Hidup kita bukan ditentukan oleh berapa besar tabungan kita di bank. Hidup kita diatur, ditentukan oleh Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya, saudara, mari kita mencoba untuk berefleksi di hadapan Tuhan hari ini. Mumpung ini adalah ICC birthday dan it's fitting to talk about offerings gitu ya. Who you worship itu menjadi hal yang penting untuk kita memiliki tipping point sebagai gereja. Yang kedua, saudara, pertanyaan yang kedua adalah, are you willing to suffer? Ayat 19 sampai ayat 23. Ini menjadi satu hal yang sama sekali tidak diharapkan oleh Paulus, tetapi ada beberapa orang dari Yahudi, dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak. Orang banyak yang tadinya mau menyembah Paulus dan Barnabas, karena dihasut, diprovokasi, ini orang Yahudi dengan orang Listra, itu 2 orang yang sama sekali beda. Satu orang yang percaya Allah Yehova, satu yang orang yang tidak percaya orang Yehova, Allah Yehova. Tapi mereka bisa bersatu padu seperti di partai politik itu ya, lawan ketemu lawan ya. The enemy of my enemy is my friend. Lalu mereka mengadakan persekongkolan, saudara, untuk merajam Rasul Paulus. Dan itu yang terjadi di sini. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Saudara lihat itu, kalimat yang seringkali kita lewati kalau baca Alkitab. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya dia dilempari, saudara, sampai betul-betul
Nggak bisa bergerak, saudara. Itu yang dialami Paulus. Dia telah dipikir, oh ya sudah mati kok, yuk kita angkat dia keluar dari kota ini. Saudara, ini adalah orang-orang yang tadinya mau menyembah Paulus. Diprovokasi sedikit langsung ingin membunuh dia. Dan saudara tahu, pada waktu dikatakan di sana, orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, jarak Antioquia ke Iconium itu 141 km. Jarak dari Iconium ke Listra 38 km. Jadi orang-orang ini berjalan 180 km khusus untuk membunuh Paulus. Niat enggak? Niat banget, saudara. Ironis ya. Kalau orang yang membenci kekristenan itu semangat sekali untuk menjatuhkan seorang hamba Tuhan, untuk melawan Injil. Sementara kita orang Kristen sangat enggak semangat, saudara, untuk membela Injil, untuk mengedepankan Injil. Jadi orang jahat rela travel 179 km naik kaki, saudara. Ya, mungkin enggak ada Uber waktu itu, enggak ada pesawat untuk menghukum Rasul Paulus. Dan apa yang terjadi, saudara? Paulus itu hampir mati. Itu sebabnya di Galatia 6:17 dia mengatakan di tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Di 2 Korintus 11 ayat 25 dia mengatakan 5 kali aku disesah, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. Kemungkinan ya ini peristiwanya di Listra, saudara. 1 kali dilempari batu. Jadi beneran ini. Dia itu hampir mati. Dan saya pikir, saudara ya, saya coba renungkan. Pada waktu dia dilempari batu, mungkin dia ingat Stefanus. Karena waktu itu dia sedang berdiri, dia yang memberi perintah. Rajam Stefanus. Dan sekarang dia yang kena rajam. Itu sebab dia mengatakan ini adalah tanda-tanda milik Yesus. Tapi saudara tahu, karena dia rela menderita seperti itu. Di Kisah Rasul 16 waktu dia nanti kembali ke Listra, dia ketemu satu orang, Timotius namanya. Kemungkinan besar komentator mengatakan Timotius ini berdiri, ikut ngeliat dia dirajam batu. Dan dia terheran-heran, kok ada orang gila kayak Paulus ini. Demi Injil dirajam batu. Allah macam apa yang dia layani. Itu sebabnya dia terinspirasi untuk mempersembahkan dirinya bagi pelayanan Injil. Dan ikut Paulus kemana-mana. Saudara, itu buahnya dari sengsara yang Paulus alami. Dan yang luar biasa, saudara, dikatakan di sana. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia jadi gak mati. Bangkitlah ia, lalu apa? Masuk ke dalam kota. Jadi dia balik ke tempat di mana dia itu dirajam batu. Keesokan harinya dia pergi ke Derbe lalu memberitakan Injil di sana. Lalu dia kembali ke Listra, Iconium dan Antioquia. Benar-benar radikal bukan? Kalau Anda habis dirajam batu di satu kota, mana mungkin Anda mau balik langsung. Saya juga gak mau, saudara, pergi secepat mungkin, sejauh mungkin dari kota tersebut. Tetapi that's not Paul. Dia balik ke kota itu untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menolong setiap orang yang ada di sana dengan firman Tuhan. Jadi saudara, penderitaan itu adalah ukuran sebetulnya. Ukuran apakah kita mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sehingga ada tipping point yang besar itu. Pelayanan kalau tidak punya penderitaan, saudara, tidak akan menghasilkan apa-apa. Ministry that costs nothing will accomplish nothing. Ini prinsip yang saya pegang dari sejak awal, saudara. Pelayanan yang tidak punya harga apapun tidak akan menghasilkan apapun. Demikian juga untuk Anda semua. Ministry that costs nothing accomplishes nothing. Jadi kalau Anda tidak mau berkorban dalam pelayanan, Anda tidak akan pernah melihat buahnya dalam diri Anda dan dalam diri orang lain. Paulus, saudara, ketika dia dirajam batu, dia kemudian baru mengerti Timotius ini salah satu buahnya. Dan karena Timotius, saudara, ada gereja Efesus yang sangat-sangat baik dipimpin oleh oleh Timotius. Nah, saudara,
Apa kaitannya dengan Injil? Bagaimana kita mampu melakukan ini? Pada waktu Paulus bilang, orang-orang Listra itu bilang, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dan Paulus bilang, enggak, bukan dewa. Tetapi ada Tuhan yang sejati. Yang turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, yaitu Kristus Yesus. Itulah yang mengubah dia. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, apakah Anda rela menderita seperti Rasul Paulus? Dan berkata bahwa Tuhan, kasih-Mu kepadaku cukup. Sehingga aku tidak perlu lagi untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain. Kalau aku disalah mengerti, aku bahkan dicaci maki. It's okay Tuhan. Saya ingin menutup dengan ilustrasi yang mungkin saya pernah sharingkan, saudara. Dua perempuan yang sangat berbeda. Yang satu merasa diri selalu kurang. Selalu kurang karena berhalanya adalah pujian orang, opini orang. Sehingga dia itu selalu merasa sangat tidak cukup dalam dirinya. Yang pertama adalah seorang yang bernama Lady Gaga. Dia bilang begini saudara, saya tuh sering kali merasa seperti loser. Seorang pecundang. Padahal saya ini adalah orang yang sudah pentas di Madison Square Garden di New York. Lalu dia berkata bahwa aku harus mengatakan kepada diriku, I'm a superstar every morning. But sometimes, dia bilang kadang-kadang aku merasa bahwa orang itu mencoba untuk menghancurkan aku. Aku tidak bisa dihancurkan, aku tidak akan dihancurkan, dan engkau tidak akan menghancurkan kerajaanku yang adalah fansku. Jadi Anda lihat, orang yang sekaliber dia, internasional artis dan seterusnya. Di dalam dirinya ada insecurity yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena berhalanya adalah pujian dan pengakuan manusia. Tapi saudara bandingkan dengan seorang yang bernama Nicola McDermott. Seorang atlet Kristen, tahun 2017 dia mendapatkan silver medal. Tetapi apa yang dia katakan, kesaksiannya itu adalah gold. Medalnya silver, tapi kesaksiannya itu emas, saudara. High jump atlet. Dia bilang begini, di tahun 2017 aku memutuskan untuk mengejar Allah daripada olahraga. Jadi apapun yang terjadi dengan olahragaku, aku sudah komplit, aku sudah sempurna, aku sudah dicintai sebagai seorang manusia. Apapun hasil dari performance sportku. Itu membuat aku untuk soar over, membuat aku untuk perform. Dan tidak takut lagi karena kalaupun gagal, aku sudah dicintai oleh Yesus Kristus. Itu yang dia maksudkan. Sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan. Saudara, kalau kita sudah merasa bahwa kasih Kristus di atas kayu salib, Tuhan yang datang bagi kita itu, pujiannya, pengakuannya, kasihnya itu lebih dari cukup untuk kita, untuk Anda. Maka Anda tidak perlu lagi pujian orang lain. Dan di sanalah ada tipping point yang besar, saudara. Karena hidup kita sekarang berani kita serahkan kepada Tuhan. I am enough. I am enough in you, Lord. Kita akan mendengar satu pujian, saudara, yang akan dibawakan oleh saudari kita Feli Lase, dan saya ingin kita berespon kepada Tuhan. Dalam pujian ini dikatakan, aku selalu berusaha melawan suara dalam pikiranku yang berkata aku tidak cukup. Nah, hari ini aku tahu bahwa aku dikasihi, bahwa aku kuat di dalam Engkau. Mari kita berespon kepada Tuhan.